Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, dalam pembelajaran kali ini mari kita baca doa terlebih dahulu. Namun sebelum berdoa, kalian harus perhatikan dulu tempat duduk kalian. Coba rapihkan dulu tempat duduknya yang belum rapih. Sepertinya udah pada rapi semua. Berdoa kali ini biar ibu aja yang pimpin. Berdoa di dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, coba agenda kelasnya mana? Ibu mau lihat siapa yang hari ini tidak hadir. Oh, hadir semua ya hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti kita masih diberi kesehatan ya. Semoga kita selalu sehat seterusnya. Amin. Coba sebelum kita lanjut ke materi hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang materi limit fungsi atau tugas yang ibu berikan minggu kemarin tentang limit fungsi aljabar? Barangkali mau dibahas bareng-bareng gitu? Nggak ada, kayaknya udah pada ngerti semua ya tentang limit fungsi aljabar. Nanti ketua kelas kumpulin tugas-tugasnya, pasti istirahat di meja ibu ya, simpen di ruang guru. Nah, hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Nah, materi turunan fungsi aljabar ini lanjutan dari materi limit fungsi aljabar, merupakan materi prasyarat sebelum kita belajar tentang turunan fungsi aljabar. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabarnya. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang 4 poin saja. Yang pertama itu turunan fungsi aljabar bentuk sederhana. Lalu yang kedua itu bentuk perkalian fungsi aljabar. Yang ketiga ada bentuk pembagian fungsi aljabar. Dan yang terakhir adalah bentuk yang memuat fungsi suku banyak. Nah, tujuan dari pembelajaran turunan fungsi aljabar kali ini, kalian itu diharapkan dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan turunan pertama fungsi aljabar dalam bentuk sederhana, bentuk perkalian, bentuk pembagian, dan dalam bentuk fungsi suku banyak. Selain itu, turunan juga memiliki peranan yang sangat penting, entah itu di bidang matematika maupun di bidang lainnya gitu. Manfaat yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari yang berkaitan sama turunan itu salah satunya dalam bidang matematika itu untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Itu paling sering dijumpai ya. Nah, turunan juga sering digunakan untuk menentukan kecepatan dan percepatan. Contohnya itu untuk lempar lembing, lempar cakram, ataupun untuk menembak, ataupun sering digunakan dalam penelitian yang membutuhkan ilmu fisika. Contohnya itu misalnya dalam penerbangan gitu, itu tuh digunakan untuk menentukan laju atau mengatur laju kecepatan pesawatnya supaya arahnya itu tidak melenceng. Dan manfaat terakhir yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari tentang turunan itu dalam bidang konstruksi. Biasanya itu digunakan untuk pencampuran bahan-bahan bangunan oleh arsitek, ataupun untuk pembuatan tiang-tiang, pembuatan langit-langit, dan pembuatan ruangan-ruangan. Dan masih banyak juga gitu, bisa untuk pembuatan perhitungan pembuatan mobil, pembuatan pesawat, pembuatan sepeda motor, dan lain-lain. Kan kita sudah mengetahui tentang tujuan dan manfaat dari pembelajaran materi turunan fungsi aljabar. Sekarang kita langsung masuk ke materinya aja. Nah, yang pertama itu definisi turunan. Rumus turunan fungsi f(x) secara umum adalah seperti ini. F aksen x sama dengan limit x menuju 0, fx plus h min fx per h. Nah, di mana si f aksen x-nya ini itu merupakan turunan pertama dari fungsi fx. Nah, selanjutnya kita ke turunan fungsi aljabar sederhana. Nih, dari secara umum turunan fungsi pertama fungsi aljabar itu dari fx sama dengan ax pangkat n itu merupakan f aksen, ada ini ya, ada aksennya karena turunan pertama. F aksen x sama dengan an dikali xn min 1. Di sini kalau turunan pertama itu si n ininya itu turun ke sini. Jadi di sini, jadi an dikali x pangkat n min 1. Nah, si n ini itu menjadi n min 1. Jadi hasilnya itu f aksen
aksen X sama dengan AN dikali X pangkat N min 1. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui rumus dari teorem fungsi aljabar sederhana. Kita sekarang masuk ke contoh soal. Soalnya itu diketahui fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 6x min 2, maka turunan pertama dari fx adalah tadi turunan dari fx itu lambangnya f aksen x sama dengan di sini a-nya itu 5, n-nya itu 3, ini ya n-nya. Lalu x pangkat berarti di sini 3 min 1 ditambah a-nya 6, n-nya kan 1 ya, jadi dikali 1 x pangkat 1 min 1. Karena ini mah udah habis ya, maka ini 15 x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 6 karena x nya habis. Nah, selanjutnya kita ke bentuk perkalian fungsi aljabar. Di sini diketahui jika fx sama dengan u kali v, maka turunan pertama dari fx nya itu adalah f aksen x sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui fx sama dengan 2x plus 3 dikali 4x min 1, maka turunan pertama dari fx nya itu berapa gitu. Nah, kalau misalnya perkalian kayak gini, kita harus kan di sini ada u v-nya ya, terus rumus di sini juga turunannya jadi u aksen v ditambah u v aksen, maka kita harus dimisalkan dulu. Misal nih, u-nya itu kita sudah mendapat ini itu sebagai u, ini sebagai v-nya. Misal u-nya itu 2x plus 3, v-nya itu 4x min 1, maka u aksennya itu berapa? Berapa ya? 2. V aksennya itu 4. Kenapa? Karena di sini kan a-nya itu 2 ya. Kalau misalnya itu 2, n-nya itu 1, berarti di sininya tuh ke sini kan jadi 2 dikali 1x pangkat 1 min 1 sama dengan 2. Yang ini berarti jadi 4 dikali 1x pangkat 1 min 1 sama dengan 4. Nah, maka kita simpulkan aja u aksen itu 2, v aksen itu 4. Ini bisa dihapus saja. Nah, karena kita sudah mendapatkan semuanya ini, maka kita langsung masukin aja fx aksen sama dengan u-nya itu u aksen 2 ya, u aksennya 2, v-nya itu 4x min 1 ditambah u-nya 2x plus 3 dikali v aksennya 4 sama dengan ini berarti 8x min 2 ditambah 8x plus 12 sama dengan ini kan 16x plus 10. Nah, selanjutnya kita ke bentuk pembagian fungsi aljabar. Tadi kan perkalian, sekarang pembagiannya. Diketahui fx u per v, maka turunan pertama dari fx-nya itu berarti f aksen x sama dengan u aksen v ditambah u v aksen per v per 2. Contoh soal itu diketahui fx sama dengan x kuadrat min 2x per 3x. Tentukan turunan pertama dari fx. Nah, sama kayak perkalian tadi, kita misalkan dulu u-nya itu ini x kuadrat min 2x, v-nya itu 3x, maka u aksennya itu berapa coba? 2x min berapa? Min 2 ya? 2x min 2, v aksennya itu berarti 3. Kita kan ini udah didapat nih,
kita masukin ke rumus yang ini untuk aksen. F aksen X sama dengan sini ya, masukin U aksennya itu 2X min 2, V nya itu 3X, ditambah U nya itu X kuadrat min 2X, V aksennya itu 3 per V kuadrat, V berarti 3X kuadrat. Sekarang kita jumlahkan nih, berarti ini 6X kuadrat min 6X ditambah 3X kuadrat min 6X per 9X kuadrat. 3X kuadrat per 9X kuadrat. Disederhanain lagi, kita dapat hasilnya 1/3. Nah, kita ke materi terakhir ya, bentuk yang memuat fungsi suku banyak. Jika diketahui f(x) sama dengan u pangkat n, maka turunan pertama dari f(x) itu f aksen x sama dengan n dikali u pangkat n min 1 dikali u aksen. Sekarang kita masuk ke contoh soal bentuk yang memuat fungsi suku banyak. Tentukan turunan pertama dari f(x) sama dengan 3x pangkat 2 min 4x pangkat 5. Nah, itu kan bentuknya sudah seperti ini ya. Kita tinggal masukin ke sini, tapi kita harus tahu dulu u sama u aksennya dulu. Kayak tadi di misal ini kita dapatin u nya segini ya, 3x kuadrat min 4x, maka u aksennya itu, nah kalau udah dapetin u sama u aksennya, kita tinggal masukin ke turunan yang itu, maka f aksen x sama dengan n nya itu kan 5 dikali u nya itu yang ini 3x kuadrat min 4x pangkat 5 min 1 dikali u aksennya itu 6x min 4 sama dengan, ini kali ini itu berarti 30x min 20 dikali 3x kuadrat min 4x sama pangkat 4. Ini hasil. Oke, karena materi hari ini sudah selesai, kalian kan sekarang ada di pelajaran matematika itu ada kelompok ya, satu kelompok yang bertiga. Nah, kalian sekarang duduknya membentuk kelompok masing-masing. Terus di sini Bu ada lembar kerja siswa. Ini kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti seperti biasa dipresentasikan ke depan dari setiap kelompoknya. Lalu kalian juga tandai apabila ada soal yang kalian tidak mengerti. Nanti kita bahas bareng-bareng, oke? Nah, karena waktunya sudah habis, sekarang giliran kalian mempresentasikannya ke depan. Karena kita kelompoknya ada 7 dan soalnya juga ada 7, maka setiap kelompok mempresentasikan satu soal. Soalnya berurutan aja ya, jadi kelompok 1 mempresentasikan nomor 1 dan kelompok 7 sampai kelompok 7 mempresentasikan nomor 7. Ayo, dari kelompok 1 dulu, silahkan. Wah, kayaknya semuanya udah pada bisa ya tentang materi turunan fungsi aljabar. Dari ke-7 soal sudah terjawab semua, nggak ada yang nggak bisa ngerjain. Oke, nanti mungkin Ibu kasih soalnya yang lebih tinggi lagi levelnya, oke? Nah, lalu sekarang siapa yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Coba. Oke, Alfi, apa Vi yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Terus? Iya, benar-benar.
Oke, kesimpulan yang tadi Alfi sebutkan itu sudah benar. Alfi menyebutkan bahwa turunan itu memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita, apalagi untuk kehidupan sehari-hari gitu ya, dalam bidang matematika ataupun dalam bidang lainnya. Dalam bidang matematika itu contohnya untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, untuk menentukan titik terendah dan titik tertinggi. Dan kalau misalnya di bidang lain itu contohnya di bidang fisika itu untuk menentukan kecepatan dan percepatan. Sebelum pembelajaran ini diakhiri, Ibu memberi waktu untuk siapa saja yang ingin bertanya tentang materi turunan fungsi aljabar yang tadi. Apabila ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan sekarang. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Kayaknya udah pada ngerti semua ya. Oke, kalau gitu Ibu kasih tugas untuk minggu depan. Nanti tugasnya Ibu kasih ke ketua kelas, nanti ketua kelas untuk men-share di grup WhatsApp-nya aja ya. Nah, itu dikumpulin minggu depan. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri, aplikasi turunan, fungsi naik dan fungsi turun, serta nilai maksimum, nilai stasioner, dan nilai minimum. Kalian boleh baca-baca terlebih dahulu materi-materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nanti apabila masih ada yang belum mengerti, bisa kita diskusikan di minggu depan. Dan juga untuk tugasnya, apabila masih ada yang kalian sulit untuk memahaminya, kalian tandai nanti minggu depan sebelum pembelajaran selanjutnya kita bahas terlebih dahulu. Oke, terima kasih untuk segala perhatiannya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.